kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang baik, kami mau memulai devosi pada pagi hari ini. Tuhan mohon pimpin kami supaya kami boleh merenungkan kebenaran-Mu dan kami boleh bertumbuh, Tuhan, sebagai komunitas yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amsal 10 ayat 1 sampai 7. Amsal 10 ayat 1 sampai 7. Mari kita menyimak kumpulan Amsal-Amsal Salomo. Amsal-Amsal Salomo. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen mendapat malu. Berkat ada di antara kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Amin. Dimaksud dengan Amsal 10 ayat 1 sampai 7. Ya, pada Amsal 10 ayat 1 sampai 7 kita tadi sudah membacanya bersama-sama, di mana di dalam perikop ini atau firman Tuhan ini itu mengandung ya kumpulan Amsal-Amsal Salomo. Ya, di sini adalah kata-kata bijak di mana kita juga ditumbuhkan menjadi seorang pribadi yang lebih baik di hadapan Tuhan. Ya, pada ayat yang ke-1 dikatakan anak yang bijak datangkan sukacita kepada ayahnya. Ya, sesuai dengan tema pada pagi hari ini, kokoh, berdiri kokoh dalam kebenaran. Ya, mungkin sulit ya untuk kita hidup dalam kebenaran, tetapi orang bijak adalah salah satu ciri seseorang itu hidup dalam kebenaran. Orang yang melakukan kegiatan atau hal-hal yang bijaksana, mengambil keputusan hal-hal yang bijaksana, ya dia otomatis dia hidupnya dalam kebenaran, ya, karena dia melihat bukan dari salah satu aspek saja, tapi dia melihat dari kebenaran firman Tuhan. Lalu yang kedua, orang yang benar itu akan diselamatkan, karena kebenaran itu menyelamatkan orang dari maut. Ingat, upah dosa adalah maut. Ketika kita hidup di dalam dosa, maka kita tidak sedang hidup dalam kebenaran. Oleh karena itu, kalau kita hidup dalam kebenaran, otomatis kita tidak hidup dalam dosa, dan kita tidak akan menerima upah itu. Kalau kita hidup dalam dosa, maka kita akan menerima upahnya, yaitu maut. Tapi karena kita hidup dalam kebenaran, otomatis dosa itu tidak kita kerjakan, ya. Walaupun setiap hari kita bergumul dengan dosa-dosa favorit kita, dan dosa-dosa yang kita anggap remeh, dosa-dosa yang kita anggap dosa-dosa kecil, bokit, hal-hal itu membuat kita merasa itu hal biasa, itu hal remeh, padahal tidak, ya. Dosa-dosa kecil itu tetap di hadapan Tuhan sama, yaitu dosa yang memang memiliki upahnya. Ya, setiap apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Ya, di sini dikatakan adalah orang yang hidup tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Oleh karena itu, ketika kita hidup dalam kebenaran, maka kita tidak sedang melaksanakan atau melakukan dosa. Karena orang yang melakukan dosa udah pasti upahnya adalah maut. Lanjut, Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Artinya apa sih? Ya, kita diberkati secara jasmani. Puji Tuhan ya. Selain secara rohani, kita juga diberkati secara jasmani, bahwa Tuhan akan senantiasa memberikan kita berkat-Nya, ya. Orang yang bijak, orang yang hidup dalam kebenaran dengan orang yang fasik, ingat, kesuksesan atau hal-hal yang buat kita melihat berkat itu jangan sampai keliru. Bukan berarti ketika kita sehat, ketika kita memiliki banyak uang, banyak harta, ketika kita nilainya bagus-bagus, itu kita sedang diberkati. Tidak. Tapi berkat itu tidak hanya sebatas itu. Damai sejahtera, kasih karunia Tuhan, ya, keselamatan Tuhan, bahkan perlindungan Tuhan. Lanjut. Jadi di sini berkat itu akan ada kepada orang benar. Tapi tidak hanya diberkati, tetapi orang benar itu akan mendatangkan berkat. Artinya dia menjadi berkat bagi orang sekitarnya. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Orang benar akan mendatangkan berkat. Artinya ketika kita hidup dalam kebenaran, maka orang itu bisa merasakan kita. Orang itu bisa merasakan buah kita. Hal yang
dari hal yang kita lakukan, hal yang kita kerjakan itu bisa memberkati orang-orang sekitar. Orang tuh bisa merasakan, iya ya, orang ini kayaknya dipimpin oleh Tuhan. Iya ya, bapak ini ya, ternyata dia itu bisa berkati saya. Iya ya, kepala sekolah saya, sisi diri saya, atau mungkin adik tingkat saya, kakak tingkat saya, ternyata mereka memberkati saya ya, melalui hidupnya, melalui bagaimana dia berespon, bagaimana dia bertindak, bertutur kata, dan melakukan banyak hal ya. Ternyata orang yang hidup dalam kebenaran, selain dia tindakannya itu sesuai dengan firman Tuhan, dia bijaksana dalam mengambil keputusan, tapi dia juga bisa menjadi berkat. Tidak hanya dirinya yang diberkati, tetapi orang lain juga terberkati karena keberadaannya. Ya, siapa di sini yang tidak mau diberkati? Ya, pasti nggak ada. Ibu juga pengen diberkati. Ya, saya yakin kita semua pengen banget diberkati oleh Tuhan. Tapi bukan berkat itu yang kita cari. Kebenaran yang kita hidupi yang harus kita cari. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, ini adalah pesan firman Tuhan yang begitu luar biasa buat kita. Ada seorang bapak yang dia dipromosikan untuk naik jabatan, tapi dia diberikan tantangan. Kalau kamu mampu manipulasi data, kamu mampu memberikan laporan yang beda, kamu melipat gandakan jumlah barangnya, saya akan mempromosikan kamu. Tapi karena bapak ini sungguh takut akan Tuhan, dia hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dia takut untuk menjalankan hal yang membukakan hati Tuhan. Dia bilang, enggak pak, saya enggak perlu naik promosi, karena saya enggak mau hidup di luar kebenaran itu, saya mau hidup dalam kebenaran itu. Oleh karena itu, saya tidak mau memanipulasi data, membuat data-data laporan yang tidak sesuai dengan fakta. Saya tidak mau. Hingga singkat cerita, ternyata manajer ini sedang mencobai atau menguji kejujuran si bapak ini, dan ternyata bapak ini di antara semua karyawan yang lain, dia adalah salah satu karyawan yang bisa dipercaya hingga dia benar-benar dipromosikan, pekerjaannya tidak hilang. Kadang kita berpikir ketika kita melakukan kebenaran, kita akan kehilangan semuanya, kita akan kehilangan harta benda orang-orang sekitar kita, malah justru kita tidak akan mendapatkannya. Ketika kita hidup dalam kebenaran, maka orang-orang secara sendirinya akan datang kepada kita, berkat promosi apapun itu. Bahkan seharusnya dengan melakukan kebenaran, kita semakin diberikan damai sejahtera yang daripada Tuhan, yang itu tidak terhitung harganya. Ya, sungguh ini adalah satu firman yang benar-benar menguatkan saya secara pribadi, dan saya juga berharap ini juga bisa menguatkan kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita sama-sama tutup dalam doa. Tuhan, bantu kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu, agar kami hidup dalam kebenaran-Mu, dan kami rindu Tuhan untuk kami senantiasa menyenangkan, menyukakan hati Tuhan. Kami rindu Tuhan, Kau pakai kami lebih lagi, supaya kami bisa terlihat Tuhan, orang lain melihat kami sebagai pelaku kebenaran-Mu yang setia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas semuanya. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.